Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melalui hikmat dan hidayahnya kita semua dapat menyaksikan video ini dan kami dari kelompok 19 dapat memberikan presentasi mengenai objek UMKM kami secara maksimal. Adapun kami dari kelompok 19 yang bertempat di objek UMKM ARM Food dengan anggota yaitu yang pertama ada Ritma Denti, ada Risa Umayyah, ada Jihan Akila Ufairoh, ada Jacinta Jareka, ada Sipa Sofianti, dan terakhir ada saya sendiri, Abun Hermawan. Dan untuk rangkaian materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang dimulai oleh latar belakang, dan kepada teman saya yang menjelaskan pada bagian latar belakang, dipersilahkan. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang latar belakang dari KKN. Lalu, apa itu KKN atau kerja kuliah nyata? KKN atau kerja kuliah nyata yaitu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan praktek pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Maka dari itu, KKN merupakan wadah yang sangat penting baik untuk mahasiswa maupun masyarakat itu sendiri. Di Unjani sendiri, yaitu khususnya di bidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menerapkan kerja kuliah nyata atau KKN menjadi salah satu kegiatan berbentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program studi. Seluruh mahasiswa diharapkan dapat membantu dalam pengembangan UMKM menjadi lebih baik. Slide selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT atau SWOT, di mana SWOT ini sendiri dibagi menjadi 4 singkatan, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis pertama yaitu mengenai Strength atau kekuatan, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Salah satu contohnya adalah produk variatif. UMKM ARM Food ini memiliki beragam jenis kue dan dessert, memberikan pelanggan banyak pilihan dan meningkatkan daya tarik pasar. Lalu, analisis selanjutnya yaitu mengenai weakness atau kelemahan, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan suatu dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Salah satu contohnya adalah perubahan tren konsumen. Tren konsumen terkait preferensi makanan dan gaya hidup berubah dengan cepat. Jika UMKM tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, biasanya dapat terpengaruh. Analisis selanjutnya yaitu mengenai opportunities atau peluang, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah berpartisipasi dalam platform e-commerce dapat membantu UMKM ARM Food menjangkau pelanggan lebih luas. Dan analisis yang terakhir yaitu mengenai threats atau ancaman, yaitu cara menganalisis tantangan atau ancaman harus dihadapi oleh suatu perusahaan. Salah satu contohnya yaitu persaingan tinggi. Industri kue dan dessert sangat kompetitif dengan banyak pesaing dari bisnis serupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari digital marketing. Digital marketing ini adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. Dunia maya kini tak lagi hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, namun juga orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia. Slide selanjutnya ada penerapan digital marketing. Yang pertama ini ada pengembangan konten. UMKM ARM Food ini telah memiliki akun sosial media yang dapat digunakan sebagai alat promosi, yaitu Instagram. Namun, penggunaan akun tersebut belum optimal karena UMKM ini menghadapi kendala dalam menciptakan konten yang sesuai. Sebagai solusi, tim KKN kami berencana membantu UMKM ARM Food ini dalam mengembangkan konten agar proses pemasaran produknya melalui media Instagram ini menjadi lebih efektif dan menarik. Diharapkan langkah ini dapat membantu mencapai lebih banyak orang dan menarik perhatian dari pasar potensial yang lebih luas. Selain Instagram, kami juga membuatkan akun TikTok untuk konten promosi lainnya dari ARM Food.
Baik, yang selanjutnya yaitu pembuatan desain baru. Sebelumnya, dalam memasarkan produk di media sosial, UMKM ARM Food hanya memfoto produk saja tanpa ada sentuhan editing. Kami membantu proses editing dalam pembuatan foto dan video untuk keperluan konten di media sosial ARM Food. Misalnya, kita membuat story Instagram, feed Instagram, dan video TikTok yang sudah diedit sedemikian rupa agar terkesan menarik dan mengikuti tren saat ini. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. HPP melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana biaya-biaya terbentuk. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang kami lakukan, UMKM Amfood masih belum menerapkan perhitungan harga pokok produksi pada setiap penjualannya. Dengan tidak adanya perhitungan HPP tersebut, maka UMKM Amfood tidak akan memiliki gambaran yang jelas mengenai harga jual di setiap produknya, termasuk mengelola laporan keuangan, utang, pemasukan, dan pengeluaran. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang berdasarkan informasi yang akurat. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan anggaran biaya produksi dari UMKM Amfood. Yang pertama di tabel 2.4 di sini ada RAB dari produksi milk crepes dengan total 279.500. Selanjutnya di tabel 2.5 ada RAB dari produk fruit sandwich dengan total 65.050 perak. Selanjutnya ada tabel 2.6 dengan RAB untuk produk mango sago dengan total 84.625. Dan selanjutnya ada tabel 2.7 untuk RAB dari produk Daifuku Mochi dengan total 92.420. Selanjutnya yaitu RAB produksi dari UMKM. Berikut adalah tabel RAB HPP pada milk crepes. Bahan bakunya yaitu terigu, gula, susu UHT, margarin, vanili, whipped cream, matcha, kopi, bubuk coklat, perisa red velvet, dan oreo. Total bahan bakunya senilai 224.500. Lalu BTKL-nya atau biaya tenaga kerja langsungnya satu orang senilai 2.000 dan BOP-nya senilai 55.000. Jadi milk crepes yang dihasilkan sebanyak 15 pieces, maka HPP-nya 224.500 ditambah 2.000 ditambah 55.000 dibagi 15. Jadi HPP yang dihasilkan yaitu 14.816 per pieces. Jadi kami bulatkan menjadi 15.000 untuk harga jualnya. Selanjutnya yaitu HPP fruit sandwich. Bahan bakunya yaitu roti, whipped cream, strawberry. Total bahan bakunya senilai 54.000. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya senilai 5.000 dan BOP-nya ada plastic wrap sama dus seharga 11.050 rupiah. Jadi totalnya 70.050 rupiah. Jadi produk fruit sandwich yang dihasilkan sebanyak 10 pieces, maka HPP-nya yaitu 54.000 ditambah 5.000 ditambah 11.050 rupiah dibagi 10. Jadi HPP yang dihasilkan yaitu 7.050 per pieces. Kami bulatkan menjadi 8.000 per pieces. Selanjutnya yaitu menghitung HPP mango sago. Bahan bakunya ada mangga, puding degan, gula, susu FN, biji selasih. Jadi total bahan bakunya senilai 64.125 rupiah. Lalu BTKL-nya satu orang seharga 5.000 dan BOP-nya seharga 22.500. Jadi BPP-nya 91.625 rupiah. Produk mango sago yang dihasilkan sebanyak 6 pieces, maka yang dihasilkan HPP-nya adalah 64.125 rupiah ditambah 5.000 ditambah 22.500 dibagi 6.
Jadi HPP yang dihasilkan yaitu 15.271 per pieces dan kami bulatkan menjadi 17.500 harga jualnya. Selanjutnya itu untuk Daifuku Mochi, bahan bakunya susu UHT, tepung ketan, tepung maizena, gula, santan kara, garam, vanili, pewarna makanan, stroberi, pasta coklat. Jadi total bahan bakunya seharga Rp72.450 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya satu orang seharga 4.000. Selanjutnya yaitu ada BOP, ada Mika seharga 10.000. Jadi total BPP-nya 86.450. Produk Daifuku Mochi yang dihasilkan sebanyak 5 pieces, maka dihasilkan HPP-nya 72.450 ditambah 4.000 ditambah 10.000 dibagi 5. Jadi HPP yang dihasilkan 17.290 per pieces. Yang selanjutnya yaitu aplikasi buku warung. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa penggunaan aplikasi buku warung memiliki manfaat besar dan signifikan dalam mempermudah pelaku usaha UMKM dalam mencatat laporan keuangan mereka. Selain mencatat laporan keuangan, kemampuan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, aplikasi buku warung juga mampu memberikan wawasan seputar laporan keuangan selama periode tertentu, termasuk informasi mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya jadi kesimpulannya adalah apa yang telah kami teliti dan apa yang telah kami lakukan pada saat melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di objek UMKM ARN Food itu, yaitu aktivitas pemasaran digital atau promosi secara online pada UMKM ARN Food itu masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Karena pertama yang lebih penting, kurangnya pengetahuan atau belum terbiasa dengan teknologi yang sangat cepat ini. Sehingga dengan kedatangan kami ke sana, kami membantu untuk mempermudah dan membantu supaya UMKM ini lebih masuk ke e-commerce atau perdagangan elektronik. Sehingga kami di sini membantu untuk mempush dalam hal media sosial, seperti contohnya membuat konten untuk di Instagram yang relevan dengan konteks apa yang mereka jual. Selain itu juga kami membantu membuatkan media sosial yang belum dimiliki oleh pihak UMKM tersebut, seperti di TikTok, dan kita juga mengajarkan bagaimana cara membuat video yang relevan dengan apa yang mereka jual dan mereka tawarkan ke pihak TikTok. Selain itu juga kami membantu secara produktif bagaimana secara online melalui platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sehingga dari kesimpulan ini kami juga berharap bahwa setelah kedatangan kami, penjualan di pihak UMKM tersebut dapat meningkat terus-menerus dan lebih baik ke depannya dalam hal segi pemasaran digitalnya atau digital marketingnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk saran akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saran. Sebaiknya ARM Food lebih berfokus pada upaya promosi melalui media sosial. Mengingat pendekatan ini tidak hanya lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga mampu memberikan keuntungan kompetitif dengan tetap berada di garis depan dalam hal pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, sebaiknya ARM Food mengambil langkah untuk melakukan peningkatan modal guna memungkinkan pengembangan sumber daya manusia serta memberikan kompensasi bagi karyawan. Tindakan ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni memperluas upaya promosi melalui e-marketing dengan sarana yang memadai. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.